Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Abdul Hafiz dan teman saya Ahmad Zulfikar. Di sini kami berdua akan membawakan materi tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik. Oke, di sini kita adalah latar belakang permasalahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendidik akan selalu terlibat dalam masalah penilaian ataupun evaluasi. Hasil penilaian itu biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara dan bentuk hasil penilaian. Namun, cara yang paling umum digunakan adalah dengan menyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Karena penilaian hasil pendidikan yang umum dan sering digunakan yaitu menggunakan data kuantitatif, maka tidak diragukan lagi atas data statistik memiliki fungsi yang sangat penting. Cara penyajiannya data statistik pun bermacam-macam, baik melalui tabel ataupun diagram grafik, sehingga muncul istilah distribusi frekuensi. Contohnya ada di bawah, data bentuk grafik. Oke, pengertian distribusi frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Manfaatnya, penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel bisa menjadi tidak efektif dan efisien serta kurang komunikatif. Baik, saya akan menyebutkan istilah-istilah distribusi frekuensi dan akan menjelaskannya. Pertama, kelas. Ada penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dari nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Batas kelas. Yang kedua, adalah nilai batas daripada tiap kelas. Dalam sebuah distribusi terbagi menjadi stage class limit dan class boundaries. Yang ketiga, ini state class limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit dan upper class limit. Sedangkan class boundaries adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary dan upper class boundary. Yang ketiga, panjang kelas atau lebar atau ukurannya. Bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang atau lebar atau ukuran dari tiap-tiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara dua tepi kelasnya. Yang keempat, frekuensi. Angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam suatu kelas. Nilai tengah. Bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang dapat diperoleh dengan jalan atau cara meratakan batas kelas yang bersangkutan, dalam arti yaitu rata-rata hitung dari kedua kelas batas atau tepi kelasnya. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Dalam dunia statistik, kita mengenal berbagai macam tabel distribusi frekuensi. Dalam makalah ini akan dikemukakan mengenai 4 macam tabel distribusi frekuensi. Saya akan sebutkan, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi frekuensi data pengelompokan, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif. Contohnya ada di bawah. Contohnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel statis yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dibedakan menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif atas atau FK, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Frekuensi kumulatif bawah atau FK, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Sedangkan tabel distribusi frekuensi relatif
Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi. Tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Penyusunan suatu distribusi frekuensi perlu dilakukan tahapan penyusunan data. Pertama, melakukan pengurutan data-data terlebih dahulu sesuai urutannya besarnya nilai yang ada pada data berikut. Selanjutnya dilakukan tahapan berikut ini. Secara umum, langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun urutan data dari data yang diobservasi, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya dari data mentah, kemudian hitunglah rentang atau jangkauan range dengan menggunakan rumus R sama dengan X max min X min. 3. Menentukan banyaknya kelas dengan rumus Strux. K sama dengan 1 plus 3,322 log N. K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan banyaknya sampel yang diobservasi. Yang keempat, menentukan panjang atau lebar ukuran kelas interval dari tiap-tiap kelas dengan rumus C sama dengan R per 3 sama dengan range jangkauan per banyak kelas. Jika merupakan bilangan bulat yang mempunyai nilai kelipatan 3 atau 5 yang diperoleh dengan cara membulatkan ke atas dari hasil perhitungan. Yang terakhir, yang kelima, menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut. Keterangannya, tepi bawah kelas, batas atas kelas 0,5 skala terkecil, 0,5 skala terkecil, tepi atas kelas, dan batas bawah kelas. Membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri dalam kolom kelas interval, tally, dan frekuensi. Menghitung jumlah frekuensi dengan tally dalam kolom tally sesuai dengan banyaknya data, lalu isi kolom frekuensi sesuai dengan tally. Sekarang saya Ahmad Dulikar akan melanjutkan penjelasan dari Karim Abdul Hafiz. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram, yaitu suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan diagram batang yang disusun secara berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi frekuensi tiap kelas. Nah, berikut di bawah ini adalah gambar dari histogram. Kemudian ada poligon, yaitu suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan diagram garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah histogram tiap kelasnya. Di bawah ini adalah gambar dari poligon. Kemudian ada ozaif, yaitu suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Di bawah ini adalah gambar dari ozaif. Ozaif dibagi jadi dua, yaitu ozaif positif dan juga ozaif negatif. Kemudian ada contoh kasus. Kami mengambil contoh kasus ini, yaitu hasil rekap nilai UAS mata kuliah entrepreneur mahasiswa semester 2 kelas 13 2A11 di UBSI Jatiwaringin. Berikut adalah hasil rekap nilainya. Berikut adalah tabel nilai. Di bawah ini adalah tabel hasil rekap nilai yang kami dapatkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus. Pertama, kami menyelesaikan kasus secara manual, yaitu dengan cara membuat array urutan data. Kami mengurutkan data dari yang terkecil menuju data yang terbesar, yaitu dengan cara sebagai berikut. 75 itu ada 3 data, kemudian 78 ada 1 data, 80 ada 5 data, 85 ada 2 data, 92 data, 95 2 data, 100 ada 5 data. Kemudian setelah itu kami menentukan range dari data tersebut dengan cara diketahui X max-nya yaitu 100 dan X min-nya itu 75. Kemudian X max dikurang X min sama dengan 100 dikurang 75 yaitu 25. Kemudian kami menentukan banyak kelasnya atau K dengan cara K sama dengan 1 tambah 3,3 log 20. K sama dengan 1 ditambah 3,3, hasil dari log 20 yaitu 1,3. K
Kemudian 1 ditambah 4,29, hasilnya 5,29 dibulatkan menjadi 5. Kemudian kita menentukan interval kelas, yaitu dengan I sama dengan R dibagi K, yaitu 25 dibagi 25,29, yaitu 4,72 dibulatkan menjadi 5. Kemudian kita menentukan batas-batas kelas. Yang pertama tepi bawah kelas, yaitu dengan cara batas bawah kelas dikurang 0,5 atau skala terkecil. Berikut adalah penyebarannya, yaitu kelas pertama ada 71, batas bawah kelas pertama yaitu 71 dikurang 0,5 yaitu 70,5. Kemudian ada 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. Kemudian ada 81 dikurang 0,5 sama dengan 80,5. Kemudian ada 86 dikurang 0,5 sama dengan 85,5. Kemudian ada 91 dikurang 0,5 sama dengan 90,5. Kemudian ada 96 dikurang 0,5 sama dengan 95,5. Kemudian kita menentukan tepi atas kelas, yaitu dengan batas atas kelas dikurang 0,5 atau skala terkecil. Yang pertama ada 75 dikurang 0,5 sama dengan 74,5. 80 dikurang 0,5 sama dengan 79,5. 85 dikurang 0,5 sama dengan 84,5. 90 dikurang 0,5 sama dengan 89,5. Kemudian ada 95 dikurang 0,5 sama dengan 94,5. Kemudian ada 100 dikurang 0,5 sama dengan 99,5. Kemudian kita menentukan tabel distribusi frekuensinya, yaitu ada 3 kolom. Yang pertama kelas interval, kemudian ada kolom tali, kemudian ada frekuensi. Ya, di kelas interval pertama diisi oleh data 71 sampai 75, yaitu dengan frekuensi 3. Kemudian ada data 76 sampai 80 dengan frekuensi 6, 81 sampai 85 dengan frekuensi 2, 86 sampai 90 dengan frekuensi 2, 91 sampai 95 dengan frekuensi 2. Data terakhir yaitu 96 sampai 100 ada 5 frekuensinya. Kemudian kami melakukan penyusunan distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Dalam uji coba kali ini kami menggunakan Microsoft Excel tahun 2019. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, kami mengaktifkan analisis toolpack-nya dengan cara berikut. Kami pilih menu file, lalu pilih menu option. Pada akan muncul sebuah kolom pilihan kami, yaitu Excel option. Di pilihan tersebut kami pilih SN, kemudian kita cari manage, kita pilih Excel opt-in, lalu kita klik go. Kemudian kita beri tanda checklist pada analisis toolpack, kemudian kita klik OK. Berikut adalah gambaran dari langkah-langkahnya. Di menu Excel option kita pilih add-ins, di menu manage kita pilih Excel add-ins, kemudian kita klik go. Lalu muncul kolom program, kita pilih analisis toolpack, kita beri tanda checklist, lalu kita klik OK. Kemudian jika analisis toolpack sudah diaktifkan, maka sekarang kita akan membuat distribusi frekuensi. Berikut adalah tahap-tahapnya. Yang pertama kita masukkan data pada range A1 sampai A20. Kemudian kita masukkan bin atau batas atas pada range C4 sampai C9. Kemudian kita pilih data pada menu utama, kita pilih data analisis, kita pilih histogram pada analisis toolnya. Kemudian jika kotak dialog sudah muncul, pada kotak input range kita blok dari kolom A1 sampai A20. Kemudian pada kotak bin range kita isikan kolom C4 sampai C9. Pada kotak output range kita pilih E3 atau sesuai dengan keinginan pembuat. Kemudian kita berikan tanda checklist pada kolom cumulative percentage. Kemudian kita berikan tanda checklist juga pada chart output. Kemudian kita klik OK. Berikut adalah gambar dari langkah-langkah yang kita lakukan sebelumnya. Kita pilih data analisis pada menu utama, kemudian tampil kotak dialog, kita pilih histogram,
lalu kita isikan sesuai data yang sudah saya sebutkan tadi. Berikut adalah hasil output dari program yang kita jalankan sebelumnya. Dapat tampil sebuah histogram dan sebuah kotak distribusi frekuensi yang sudah selesai diolah. Kemudian kita juga menggunakan program SPS untuk melakukan uji coba data tersebut, yang dimana terdapat dua langkah. Yang pertama transformasi data atau record, yang kedua distribusi frekuensi. Yang pertama kita melakukan record atau transformasi data dengan cara mendefinisikan variabel data. Misal variabel pertama kita definisikan sebagai X, kemudian kita ketikkan datanya di kolom variabel tersebut, kemudian kita klik menu transform, pilih record, pilih into different variable, kemudian masukkan variabel data pada input variabel. Kita ketik nama variabel baru, misal X1, untuk merubah variabel tersebut. Kemudian kita klik change, kemudian kita klik alt and new value, kemudian kita isikan kelas-kelas sesuai dengan yang kita inginkan pada kotak range. Masuk ke kotak alt, masukkan kotak alt ke kotak new, kemudian kita klik nilai baru. Misal untuk kelas 1 ya, misal kelas 1 untuk nilai 71 sampai 75, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita klik continue. Di samping ini adalah hasil output dari record atau transformasi data. Kemudian setelah selesai melakukan transformasi data, kita dapat melakukan distribusi frekuensinya. Yang pertama kita klik menu analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik dan pilih frekuensi, kemudian masukkan variabel baru yang kita buat tadi, yaitu X1, ke dalam kotak variabel atau S. Kita klik statistik dan klik ukuran statistik yang diinginkan dan klik continue. Kemudian kita klik chart, lalu kita pilih histogram dan kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Berikut adalah hasil dari output program SPS. Kita dapatkan tabel distribusi frekuensinya, kita juga mendapatkan histogram dari hasil output tersebut. Selanjutnya kita pilih menu transform, kita pilih record into different variable, kemudian kita pindah variable X tadi, kita buat variable baru yaitu X1, kemudian kita klik change, kita klik alt and new, kita isi kotak range dan value. Yang pertama value 1, range nya yaitu 71 sampai 75. Kemudian kita klik add. Selanjutnya value kedua, isi yang kedua, range nya itu 76 sampai 80. Lalu kita klik add kembali. Kemudian value ketiga, range nya 81 sampai dengan 85.
lalu kita klik add kembali. Kemudian value keempat, range-nya 86 sampai 90. Setelah itu kita klik add. Terus value kelima yaitu 91 sampai dengan 95. Dan value terakhir yaitu value ke-6 yaitu 96 sampai dengan 100. Lalu kita klik add dan kita klik continue. Dan lalu kita klik OK dan sedang diproses dan datanya sedang proses dalam pemrosesan, dan berikut adalah hasil dari transformasi yang dilakukan. Pilih menu analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu frekuensi, akan muncul kotak dialog. Kita pilih yang kolom X1, kita klik statistik, kita checklist range, lalu continue, kita klik chart, kita pilih histogram, langsung kita klik continue, maka akan lalu kita klik OK, maka akan tampil hasil dari distribusi frekuensi berikut, yaitu ada tabel distribusi frekuensi dan ada histogram dari data di atas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.